Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala kerendahan hati kita. Karena Tuhan begitu baik, sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan setia dan Dia setia sampai selama-lamanya. Besar
Kau
tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau urapi kami semua Tuhan, urapi ibadah ini, urapi Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ambil bagian untuk ibadah di tempat ini. Terima kasih Yesus, berkati kami. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus sungguh baik, oleh sebab itu tidak salah kita memilih Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun
ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Namamu ku hidup di luar tubuh, kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus ku benar, ku ada namamu ku hidup lagi dunia itu baru. Lagi kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Namamu ku hidup di luar tubuh, kata firman-Mu yang bebaskanku. Yesus ku benar, ku ada Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan, kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh diubahkan. Kita boleh menjadi suci, kita boleh menjadi kudus karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu.
Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Benar Tuhan, ubahkan setiap kami Tuhan, ubahkan hati kami, biar kami boleh menjadi ciptaan yang baru, yang seturut dengan gambar-Mu Tuhan. Biar saat ini Engkau beracara buat setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Biar saat ini Kau mau buka hati kami, berbicaralah Tuhan. Kami rindu setiap kebenaran firman boleh tertanam di dalam hati kami. Mengubahkan kami, memulihkan kami, semakin serupa gambaran-Mu. Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami.
Engkau yang menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu. Mengurapi hamba-Mu Tuhan. Berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami sangat tahu Kau disukakan Tuhan. Kami sangat tahu Kau bertahta di atas pujian kami. Dan Kau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Udah sangat ini ya, sangat rindu ya. Kita sudah berbulan-bulan tidak beribadah, berkumpul bersama. Mari kita mau gunakan setiap kesempatan ketika kita bisa berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengar isi hatinya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, minggu lalu kita belajar tentang character building, ya, pembentukan karakter. Kenapa perlu dibentuk? Karena kita seharusnya diciptakan oleh Tuhan serupa gambarnya, ya. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi dosa merusak semuanya itu. Dan Tuhan mau untuk memulihkan, untuk memperbaiki setiap gambar kita yang rusak. Bapak Ibu, kalau gambar diri kita rusak seperti bejana yang rusak, kalau harus diperbaiki, dihancurkan dulu untuk dibentuk lagi, kira-kira sakit enggak? Sakit. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita rela untuk mengalami penderitaan itu, kesakitan itu demi kita menjadi serupa kembali dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Satu hal yang kita harus tahu, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga ketika kita tahu bahwa kita itu milik Dia, ya, sesuai dengan judul pada hari ini, I'm yours now and forever. Aku ini milikmu Tuhan, sekarang dan selamanya. Kalau kita tahu itu Bapak Ibu, kita akan relakan sungguh-sungguh diri kita dibentuk. Kita akan benar-benar berserah total. Kita nggak akan bersungut-sungut ketika kita mengalami hal-hal yang nggak enak. Kita nggak akan salah mengerti kepada Tuhan ketika kita diizinkan, dirugikan, disakiti. Bapak Ibu yang terkasih, makanya tujuan khotbah pada hari ini adalah kita mau belajar mengenal Sang Pencipta. Mengenal Dia pemilik hidup kita. Sehingga kita bisa berserah total sebagai yang akan dipakai sebagai alat kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita benar-benar mengenal siapa atau mengenal pribadi Allah pencipta kita, pemilik hidup kita, kita akan bisa mempercayai Dia sungguh-sungguh. Hari-hari ini ketika Tuhan izinkan pandemi terjadi, banyak masalah, banyak hal yang kita alami. Baik di dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatunya. Ketika itu diizinkan, apakah kita bisa percaya bahwa Tuhan pemelihara kita nggak akan tinggal diam? Bahwa Dia akan bertindak, bahwa Dia akan memelihara kita, Dia sanggup dan kita ini miliknya. Ini loh Bapak Ibu yang kita harus tahu. Kita akan rela dibentuk olehnya. Kalau kita mengenal siapa Dia, pemilik hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami masalah kita bisa berkata, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku,
Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Bisa Bapak Ibu? Kalau kita ngalami dirugikan, disakiti itu adalah anugerah, bisa? Amin. Anugerah Tuhan gak hanya anugerah keselamatan, tapi juga anugerah penderitaan. Makanya kita harus rela menderita. Demi kita dibentuk semakin serupa dengan gambarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama, untuk kita bisa berserah total ketika kita dibentuk. Yang pertama, kita mesti belajar mengenal pribadi Tuhan. Kita mesti belajar mengenal siapa Allah kita. Allah kita yang kita sembah enggak kelihatan Bapak Ibu. Makanya kaum ateis berkata, di mana Tuhan? Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan penuh kasih sayang. Tapi mana buktinya? Buktinya banyak kejahatan, banyak orang menderita, banyak orang sengsara. Di mana Tuhan? Enggak kelihatan. Itu buat orang ateis Bapak Ibu. Tapi buat kita tahu bahwa Tuhan ada. Karena Dia pernah menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau mengenal karakter Tuhan, Allah yang kita sembah, kenali saja Tuhan Yesus ketika Dia hidup di dunia ini. Apa yang Dia lakukan, apa yang Dia kerjakan, itulah Allah kita. Amin Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 7 berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Tuhan berkata begitu, kalau kamu tuh kenal aku, kamu kenal Bapakku. Yohanes 14 ayat 9b berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa melihat Allah kita yang gak kelihatan dalam pribadi Yesus. Pribadi Yesus itulah wujud gambar Allah Bapa, karakter Bapa. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu, jadi mengenal Allah itu adalah satu hal yang sangat penting, sangat vital. Kenapa? Karena tanpa kita mengenal Dia, kita enggak dapat bagian dalam hidup kekal. Paulus Bapak Ibu, Paulus itu orang yang ahli kitab Taurat. Dia menguasai, dia punya kuasa, dia punya kedudukan, dia orang penting dan pasti dia orang yang berada, enggak kekurangan, enggak miskin. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Ketika dia mengalami, dia mulai mengenal Yesus, ketemu dengan Tuhan, sosok Tuhan. Hidupnya berubah. Dia berkata apa yang dia punya enggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Amin Bapak Ibu. Paulus bahkan berkata kepada orang-orang Roma di Yunani, dia kamu enggak tahu apa yang kamu sembah. Aku nih loh akan memperkenalkan kepadamu nih loh. Allah yang kita sembah, kita kenal di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Berbahagia kita kalau kita punya hati yang haus dan lapar untuk mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Paulus, dia berkata di Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Dia berkata begini Bapak Ibu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia.
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, Paulus ini begitu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Dia begitu punya hati yang haus untuk mengenal Tuhan. Dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya hati yang haus dan lapar untuk mengenal dia? Untuk mengenal Tuhan. Seringkali kita mau membuat diri untuk konsisten baca Alkitab aja susah. Kita lebih mementingkan hal-hal yang lahiriah dibanding mencari, mengenal dia. Beda dengan Paulus, Bapak Ibu. Dia begitu rindu mengenal Tuhan. Dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dengan dalam penderitaannya. Buat Paulus kalau dia menderita untuk Tuhan itu adalah satu kebanggaan. Dia selalu bilang, aku dipenjara karena nama Yesus. Dia dikejar, dibunuh, hendak dibunuh karena Yesus. Dia berkata banyak tanda-tanda aku milik Yesus di dalam tubuhku. Apa? Karena dia dicambuk, karena dia dilemparin batu. Tapi dia bangga dengan semua itu. Persekutuan di dalam penderitaan. Karena dia tahu kemuliaan yang dijanjikan jauh melebihi semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau mengenali Tuhan. Supaya kita kuat. Hari-hari ke depan gak mudah. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan kita, pribadinya, kita enggak akan takut. Karena kita miliknya, dia menjamin setiap hal dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun 1994, ada seorang pendeta yang sangat terkenal di Amerika, namanya Jim Bakker. Hamba Tuhan ini sangat bersemangat kalau melayani Tuhan. Tapi pada waktu itu kemudian ketahuan bahwa dia melakukan penggelapan uang. Dan juga perselingkuhan. Akhirnya dia masuk penjara Bapak Ibu. Dan ketika di penjara, pendeta yang melayani dia bertanya kepada hamba Tuhan ini. Sebetulnya dia ini sangat kagum dengan Jim Bakker. Karena Jim Bakker ini sangat bersemangat kalau melayani Tuhan. All out kalau melayani Tuhan. Dia sampai tanya gini, Jim, kapan sih kamu berhenti mencintai Tuhan? Sehingga kamu melakukan semuanya ini. Jim Bakker bilang apa? Saya enggak pernah berhenti mencintai Tuhan. Aku tetap mencintai Tuhan. Tapi aku tidak takut akan dia. Ini loh Bapak Ibu. Seringkali kita menyia-nyiakan kasihnya Tuhan. Kita berpikir kalau Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita, maka dia akan menerima semuanya, dia akan selalu mengampuni dosa kita. Kalau kita, walaupun kita jatuh bangun dalam dosa, kita berpikir seperti itu. Kita dengan sengaja melakukan seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kita tuh seperti Jim Bakker. Seringkali kita mengaku kita mencintai Tuhan. Tapi enggak ada takut akan dia ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Enggak ada takut akan dia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita enggak mengenal Tuhan. Kita enggak mengenal dia. Kalau kita kenal dia, kita akan takut akan dia.
Tapi takutnya bukan, "Ih, Tuhan medeni," bukan seperti itu. Tapi takut dengan penghormatan, dengan penghargaan, dengan cinta akan Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau terus mengenal Dia. Kita mau sehingga kita bisa memperoleh hidup kekal, ya, menjadi bagian kita ketika kita mengenal Tuhan, mengenal karakternya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita bisa berserah total ketika Tuhan izinkan penderitaan atau pembentukan karakter terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita tahu mengapa kita mengalaminya. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Ya, 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Bapak Ibu, sering kali kita sangat hafal ayat ini, tapi kita kurang hidup di dalamnya. Kita berpikir, apa yang aku alami Pak, Tuhan turut bekerja untuk pasti mendatangkan kebaikan buat aku. Hanya sampai di situ. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu mengapa kita mengalami penderitaan. Yang pertama di ayat 29 itu dikatakan, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mengapa Tuhan izinkan kita menderita? Mengapa Tuhan izinkan masalah? Mengapa Tuhan izinkan kita disakiti? Karena Tuhan sedang kembali ingin membentuk kita, karakter kita serupa dengan gambaran anaknya. Artinya kita bisa memiliki karakter yang serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu luar biasa, Dia memberikan satu contoh. Dia adalah Allah. Dia rela menanggalkan semua atribut kealahannya untuk menjadi manusia biasa. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dia Allah loh Bapak Ibu. Dia punya kuasa, Dia bisa lakukan apapun, tapi itu ditanggalkan semuanya. Tuhan Yesus jadi manusia biasa. Bahkan ketika di Taman Getsemani, ketika Dia tahu saatnya sudah sangat dekat untuk memikul semua dosa manusia, ada gentar ketika Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Itu manusianya Bapak Ibu. Dia manusia biasa, Dia tunjukkan bahwa aku manusia biasa pada waktu itu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Bapak Ibu, ketika Dia berkata seperti itu, Tuhan Allah Bapa mengutus malaikatnya untuk memberi kekuatan buat Tuhan Yesus. Ini memberi teladan buat setiap kita Bapak Ibu. Adalah mungkin untuk kita itu melakukan setiap perintah Tuhan. Sepertinya secara daging, secara manusia susah. Daging kita menjerit. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau, Tuhan tuh berikan kekuatan, berikan kemampuan. Amin Bapak Ibu. Karakter Yesus apalagi selain rendah hati, Dia penuh dengan belas kasihan. Dia murah hati, selalu mengampuni. Dia enggak membalas ketika disakiti. Dia enggak cari popularitas. Dia enggak minta dihargai. Itu karakter Yesus. Tuhan akan membentuk kita seperti itu Bapak Ibu. Karena kita ini manusia berdosa ini egois. Egonya gede. Seperti musuh terbesar kita itu ya diri kita ini.
Iya kan Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita disakiti untuk ngampuni aja rasanya susah kan Bapak Ibu. Rasanya susah itu artinya apa? Kita nggak rela menderita. Tuhan ajarkan ayo toh. Kamu harus rela menderita supaya bisa serupa dengan karakterku. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu untuk memulihkan kita, karakter kita yang sudah rusak karena dosa. Gambar diri kita yang sudah rusak karena dosa. Tuhan rindu untuk dipulihkan seperti dulu ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Ketika manusia belum kehilangan kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Bahkan kita akan dijadikan seperti Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kita akan dipakaikan tubuh kemuliaan yang sudah enggak bisa lagi berbuat dosa Bapak Ibu. Kalau kita sudah pakai tubuh kemuliaan, kita enggak bisa berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan akan bentuk dari dalam hidup kita. Namun untuk itu Bapak Ibu, harus mengalami proses pemulihan terlebih dahulu. Makanya ayat tadi kan berkata, kita tahu sekarang. Bapak Ibu kalau dibilang kita tahu sekarang berarti sebelumnya tahu enggak Bapak Ibu? Enggak tahu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan sampai di situ tok Bapak Ibu. Bagi yang mengasihi. Kita mengasihi Tuhan enggak? Jangan kayak Jim Baker, aku enggak pernah berhenti mengasihi Tuhan. Aku tetap mengasihi dia. Tapi dia lakukan segala dosa itu mengasihi enggak Bapak Ibu? Enggak, kita baca coba. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. 3, 2, 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah ini loh Bapak Ibu, kuncinya ini. Kita tahu sekarang hal Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itu hanya bagi orang yang mengasihi. Karena orang yang mengasihi, kepada orang yang mengasihi, tadi dikatakan apa? Tuhan akan menyatakan. Nah ini loh Bapak Ibu, gimana kita bisa tahu sekarang ketika kita terima pernyataan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saya pernah kesaksian ketika saya mengalami banyak hal sebelum kami memutuskan untuk benar-benar full time itu benar-benar dalam segi pekerjaan. Wah langsung berosot gitu ya. Rugi itu membuat stres loh Bapak Ibu. Terus di pelayanan juga disalah mengerti, difitnah. Itu membuat saya stres waktu itu Bapak Ibu. Dan ketika saya minta di dalam komsel, ketika hari komsel saya minta sama teman-teman, tolong dong doain aku. Aku ngalami masalah bertubi-tubi. Sampai enggak bisa mikir. Bapak Ibu, ketika saya ada di tengah mereka doain saya. Tuhan itu memberikan pernyataan. Dia bicara sama saya. Dia bilang apa? Jangan takut. Sekali-kali aku enggak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku enggak akan membiarkan engkau. Wah itu Bapak Ibu. Itu saya tangkap. Saya tahu. Semua ini diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Itu yang membuat saya yes.
Aku tahu sekarang. Dan benar loh Bapak Ibu, begitu tek Tuhan langsung bicara, ini loh. Setelah selesai, ini loh. Kenapa aku izinkan? Aku sedang menggiring kamu masuk dalam tujuanku untuk hidupmu. Amin Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu, ayat ini tuh gitu. Kita akan tahu ketika Tuhan menyatakan, Tuhan akan menyatakan kapan, ketika kita mengasihi Dia, artinya apa? Melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, kalau kita diizinkan disakiti atau dirugikan orang, syok dulu kan pertama, aduh gitu kan. Tapi ketika kemudian kita memutuskan, aku akan mengampuni dia. Tuhan, karena firman-Mu berkata, ampuni, aku mau mengampuni. Enggak apa-apa Tuhan, aku dirugikan, aku percaya Kau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Bapak Ibu, itu namanya kita lakukan firman, artinya kita mengasihi Dia. Saat itulah Dia akan menyatakan maksud daripada semuanya ini. Ketika saya diizinkan disakiti begitu rupa Bapak Ibu, Tuhan bicara. Aku sedang mengajar engkau untuk mengampuni. Supaya kamu bisa punya hati yang murah. Murah hati seperti aku. Wow. Ternyata kita sedang dibentuk serupa gambarannya. Ketika kita mengalami masalah ternyata Tuhan sedang membentuk kita. Nah ini mendatangkan kebaikan. Beberapa waktu yang lalu tante saya itu ngalami gendam atau apa saya nggak tahu. Ketika tante saya ini orangnya baik Bapak Ibu. Dia pekerja keras sekalipun sudah cukup tua 60 sekian umurnya. 65 atau 67 gitu ya. Tapi dia pekerja keras dan dia suka nolong orang Bapak Ibu. Dia pekerja keras, dia ngumpulin uang sedemikian. Dan sukses dia. Bapak Ibu, ketika dia satu hari dia ada di keluar dari pasar gitu. Dia didatengin ibu-ibu 3, masih muda-muda. Lalu diajak ngomong, gak tahu diajak ngomong gitu kayak orang yang sudah kenal dekat gitu ya. Dan ternyata orang-orang ini menawarkan, ayo uangmu semua kasihin aku. Nanti dalam beberapa hari, saya lupa 3 atau 7 hari, uangmu akan berlipat. Bapak Ibu, dia tuh gak tahu kenapa, dia dimasukin mobilnya mereka, dibawa ke bank untuk ambil semua uangnya, semua. Tadinya dia mau sisihkan 10 juta untuk bayar gaji karyawan aja enggak jadi, diambil semua. Terus dia diantar pulang Bapak Ibu, ambil semua perhiasannya. Semua. Peninggalan suaminya yang sudah meninggal semua itu diambil semua. Dikasihkan orang-orang ini tadi. Dan dia dikasih tas kresek, disuruh buka 3 atau berapa hari gitu loh. Ternyata isinya garam Bapak Ibu. Waduh dia menyesal banget. Dia cerita, kenapa ya Tuhan izinkan? Aku kan sudah berdoa. Lah kenapa sih kok kepengen uangnya berlipat? Kan dengan uang berlipat aku bisa bantuin si A, si B. Motivasinya baik Bapak Ibu. Tapi kadang kan kita enggak tahu. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan sedang punya acara dengan dia. Mungkin hatinya mulai melekat kepada uang. Atau mungkin hatinya mulai mungkin ada kesombongan juga bisa. Kita enggak tahu, Tuhan yang tahu. Nah ini loh Bapak Ibu, sepertinya aduh kenapa sih Tuhan izinkan. Kalau kita tuh enggak mengasihi Tuhan, Tuhan enggak akan nyatakan. Dan kita akan berpikir Tuhan jahat, Tuhan enggak sayang sama aku. Bahkan Tuhan enggak ada, gitu kan. Nah ini loh Bapak Ibu, kita harus tahu mengapa
itu terjadi. Bapak Ibu, kalau saya mengalami masalah, saya selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus belajar apa lewat ini? Lewat masalah yang diizinkan. Saya percaya pendidikan Tuhan, Dia sedang membentuk kita serupa dengan karakter Dia. Amin Bapak Ibu, karena ini harus praktek Bapak Ibu. Kita tahu kita harus mengampuni, tapi harus praktek. Praktek mengampuni gimana? Ya disakiti, nggak ada lain. Dirugikan, pasti itu. Disitulah kita belajar mengampuni. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau belajar. Memiliki pandangan yang berubah ketika kita sudah tahu sekarang. Pandangan berubah terhadap masalah atau tantangan hidup. Itu justru memberikan rasa bahagia. Seperti firman Tuhan ini, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Begini firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bapak Ibu. Akhirnya ayat ini akan berlaku. Ketika tadi kita tahu sekarang. Oh yes, aku tahu Tuhan sedang membentuk aku. Lewat kejadian ini. Dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Bisa Bapak Ibu? Anggap sebagai kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Contohnya Yusuf Bapak Ibu. Yusuf itu mengalami satu peristiwa yang luar biasa, pembentukan yang luar biasa. Sebagai anak kesayangan tapi dibenci saudaranya, saudara-saudaranya. Dimasukin sumur, dijual jadi budak. Bapak Ibu, Yusuf ketika dijual sebagai budak, dia dibeli oleh tuannya yaitu Potifar. Kalau dia nggak bisa menganggap ujian ini sebagai kebahagiaan, dia nggak tahu sekarang apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia akan stres. Dia akan marah sama Tuhan. Tapi Yusuf enggak. Dia tahu Tuhan punya rancangan dalam hidupnya. Dia sudah dapatkan visi itu melalui mimpi. Bagaimana berkas gandum saudara-saudaranya menyembah kepada dia. Dia tahu Tuhan akan mengangkat dia. Walaupun saat ini aku jadi budak, dia lakukan hal itu dengan bahagia. Makanya apa? Dia disayang sama tuannya. Dia diangkat jadi kepala budak. Kenapa? Karena dia bisa kerja dengan baik. Dia menganggap ujian ini sebagai satu kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Enggak berhenti di situ Bapak Ibu. Dia digoda sama Tante Potifar. Anak muda loh Bapak Ibu, diiming-imingin seperti itu. Itu Yusuf ini benar-benar takut Tuhan. Dia takut Tuhan. Dia lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Dia memutuskan menolak godaan Tante Potifar. Akibatnya apa? Penjara. Coba dia terima. Oh dia hidup enak. Dia dipelihara sama Tante Potifar. Tapi dia enggak mau. Dia lebih takut akan Tuhan karena dia kenal Tuhannya. Ketika dia tolak Bapak Ibu, penjara. Enak enggak di penjara? Ya enak. Tuhan izinkan itu. Tapi sekali lagi Yusuf, dia menganggap ujian pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan.
Sehingga dia bisa disayang oleh kepala penjara. Akhirnya saatnya ketika Yusuf itu sudah semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Walaupun belum sempurna, dia angkat Yusuf. Jadi orang pertama di Mesir setelah Firaun. Orang kepercayaan Firaun. Dia yang berkuasa. Lihat Bapak Ibu, Yusuf. Dan yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, dia bisa mengampuni. Dia bisa menerima. Dia bisa berkata di Kejadian 50 ayat 20. Dia berkata pada saudara-saudara, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lihat Bapak Ibu, Yusuf. Dia disakiti sedemikian oleh saudaranya, mau dibunuh loh Bapak Ibu. Tadinya tuh mau dibunuh. Udah masukin sumur, akhirnya dijual. Tapi dia gak sakit hati. Saudara-saudara udah ketakutan, ini ayat ini sebelumnya Bapak Yakub meninggal. Ketika meninggal, saudara-saudara takut, waduh ini Bapak sudah meninggal. Nanti Yusuf balas dendam sama kita, gimana? Tapi lihat Yusuf malah menghibur kata-katanya. Kamu memang merekakan yang jahat. Tapi Tuhan merekakan untuk kebaikan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau kita tahu segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu penderitaan itu. Tuhan sedang mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Sehingga Bapak Ibu, seperti pelita dibentuk indah. Kita bisa mempermuliakan Tuhan yang terakhir. Bapak Ibu, kalau kita ini benar-benar mengaku bahwa kita itu anak-anak Allah, kita harus menunjukkan gen Allah Bapa itu ada pada kita. Itu loh hidup kita mempermuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Lewat ujian. Tadi kita bacakan di Yakobus. Ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Karena kita akan menjadi tekun dan akhirnya menjadi sempurna. Seperti Bapa. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kapan kita murah hati? Ketika kita dirugikan. Ketika kita disakiti, kita punya hati murah enggak untuk mengampuni? Ketika kita lakukan itu, gen Bapa ada pada kita. Seperti Yesus melakukan. Dan dia berkata, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Amin Bapak Ibu. Bisa enggak kita ngomong sama orang, kalau kamu pengen kenal Tuhan Yesus, lihat aku. Nanti Bapak Ibu, lihat aku, lihat hidupku. Engkau akan melihat Tuhan. Kita mau ke situ Bapak Ibu. Kita enggak sempurna, kita jauh dari sempurna. Jauh. Tapi kita sedang dibawa. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya respon yang benar dalam setiap pembentukan Tuhan, kita akan dibawa semakin sempurna. Sehingga karakter Yesus menjadi karakter kita. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
ciri tanda kita anak Allah adalah kasih. Mengasihi itu bukan cuma ngomong aku mengasihi kamu. Mengasihi itu tindakan. Tindakan kita melakukan firman, tindakan kita rela berkorban demi orang-orang yang kita kasihi. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih teladan. Ayo kita mau belajar melakukan seperti apa yang Dia lakukan. Di tengah-tengah pernyataan-pernyataan tersebut Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengucapkan Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 32. Dia berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Bapak Ibu, kalau di dalam kita ada gen Allah Bapak, kita sedang mempermuliakan Dia. Dan ketika kita mempermuliakan Dia seperti apa yang dialami Yesus, kita pun akan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Ayo, mari. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Benar-benar berserah total dengan apa? Kita mengenal pribadinya. Dengan kita tahu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Dan kita anggap sebagai kebahagiaan ketika kita ngalaminya. Rela dibentuk. Akhirnya apa? Gen Allah itu ada pada kita. Dan hidup kita mempermuliakan Dia. Dan Dia akan mempermuliakan kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang pemain musik. WL, singer. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau nyanyikan Ku Milikmu. Benar-benar kita harus tahu bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Dan mari kita mau berikan total hidup kita. Percayakan semua di tangan Tuhan. Dia akan bertindak. Dalam setiap hal yang kita alami, Dia akan bertindak. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kesesakanku, Kau beri
Sore malam hari ini kami berkata kepada Engkau, I'm yours now and forever, Lord. Jadi seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, Tuhan. In your grace we surrender, Lord. Dalam anugerah-Mu kami mau menyerah, Tuhan. Kami mau berserah total kepadamu apa yang Kau mau buat dalam diri kami, Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Engkau pemilik hidup kami. Kami mau belajar mempercayai Engkau, Tuhan. Kalau Engkau izinkan apapun terjadi dalam hidup kami mau punya sikap hati. Membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau dengan taat pada firman-Mu. Sehingga Engkau akan nyatakan pernyataan bahwa Engkau sedang membentuk karakter kami secara ilahi. Biar kami boleh menganggap semua ujian pencobaan ini sebagai satu kebahagiaan, Tuhan. Karena gen Allah Bapa sedang Kau tanamkan dalam hidup kami. Mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami punya sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Beri kami kekuatan, Tuhan. Untuk kami boleh terus memilih untuk taat kepadamu. Sehingga kemuliaan-Mu semakin dinyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu. Kami tahu semua yang Kau perkatakan, janji-Mu tidak akan pernah Kau ingkari, Tuhan. Kami pegang itu. Tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan besar cinta